komunitas hacker yang memang didanai oleh suatu negara untuk mencari kira-kira formula vaksin yang sedang dikembangkan oleh negara X itu seperti apa gitu. Nah ini, Jangan-jangan ini Mas, kemarin rumah saya mati lampu dihack juga nih. Itu belum belum bayar. nah masalahnya Masnya ini kan CEO. Oh, Nah, di situ nanti kita suruh masukin personal data kita, namanya itu social engineering. Jadi ya. Soalnya percuma kalau teknologinya mutakhir dari user behavior-nya, contoh password-nya masih standar aja. Pak Presiden membentuk badan siber yang memang secara khusus akan concern ke bagian keamanan siber terutama. Saat ini juga kami dibenerin, saya jalanin lagi. Jangan-jangan Mas Ignas nih nge-hack ini ya billing sistemnya warnet ya biar gak bayar. Oke, ya, Sobat Digital, kembali lagi bersama aku, Abdul Aziz, di Digicast. Di sini nanti kita akan bahas hal-hal yang seru nih. Apa tuh? Nah, jadi hal apa aja yang akan kita bahas. Jadi nanti langsung aja teman-teman dengarkan aja. Yang tentunya pada hari ini saya kedatangan tamu, teman lama saya. Jadi ada yang pertama Mas Ignas dari KPMG. Dan juga Mas Aris dari BSSN kayak gitu. Oke, mungkin sebelum kita bahas ke topik yang akan kita bicarakan pada hari ini, kita kenalan dulu nih. Jadi kan saya sih sebenarnya kenal-kenal aja, kan teman lama gitu. Mungkin teman-teman yang dengerin kan belum kenal tuh. Oke, kita mulai dari siapa dulu nih? Oke, dari Mas Aris dulu deh. Monggo Mas. baik, terima kasih Mas Ajis. Sebelumnya perkenalkan saya Aris Kumala. Saat ini bertugas di instansi pemerintahan di Badan Siber dan Sandi Negara. Mulai berdinas sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dan memang dulunya saya lulusan dari sekolah kedinasannya, Sekolah Tinggi Sandi Negara, dan backgroundnya lebih banyak ke kriptografi dulu. Lalu setelah Badan Siber bertransformasi, maka kami mulai menyesuaikan mengekspan layanan kami ke arah cyber security juga gitu. Jadi ya bisa dibilang masih kalah lama lah dari Mas Ignas sama Mas Ajis ini nih. Nah, Yang Wah, sudah enggak Mas. yang sudah Saya dari mah anak kemarin sore saya. juga saya. lain. Nah, dulunya mungkin pas di sekolahan di SMK atau di SMA-nya mungkin udah banyak menggeluti di bidang komputer. Kalau saya dulu enggak. Dulu saya happy-happy aja di sekolahannya soalnya. Menikmati masa-masa SMA gitu loh. Dulu SMA bukan SMK gitu. Ya, dulu saya SMA gitu di daerah Bekasi, SMA 2 Tambun. Mhm. Terus ya memang persyaratan untuk masuk ke sekolah kedinasan itu kan rata-rata mintanya SMA. Iya, iya. Jarang ada yang SMK gitu. Jadi memang dari dulu udah menargetkan mau sekolah di sana gitu. Di kedinasan sih, bukan spesifik ke STSN gitu. Oke, berarti dari Sekolah Tinggi Siber Sandi Negara, Mas ya. Yang sekarang jadi Poltek SSN ya? Ya, sekarang jadi Poltek Oke. SSN. Oke, iya iya iya. Ya, berarti SMA mungkin ini ya sering main-main di Wi-Fi corner gitu ya. Bukan kayak Mas Ignas, mungkin Mas Ignas sih lebih ini nih, computer nerd nih kayak gitu. Bener. Kita cari tahu dulu aja deh. Oke, oke. Siap. Sementara gitu dulu. Oke, lanjut Mas Ignas. Monggo, monggo. Oke, halo. Nama saya Ignas Sukaryadi. Sekarang saya bekerja di KPMG sebagai konsultan. Sebagai security juga saya sebenarnya baru, nggak sebanyak pengalaman Mas Abdul Aziz sama Mas Aris. Jadi Wah, pengalamannya dari dulu, pertama kali saya di Blue Team dulu pernah sempat megang SOC, Security Operation Center, jadi kayak monitoring perangkat security, itu namanya CM. Nah, itu
itu ditempatkan di suatu klien di banking. Nah, terus itu setelah itu saya lanjut sebagai red team, sebagai pentester. Nah, sebagai pentester saya mengetes beberapa aplikasi permintaan klien untuk menemukan celahnya. Nanti saya kasih rekomendasi untuk fixingnya seperti apa. Terus eh, presentasi juga ke klien kayak gimana Oke. how to fixnya. Terus setelah itu juga saya juga pernah punya pengalaman di end user. Di end user juga saya balik lagi ke blue team, tapi lebih ke megang kayak perangkat security kayak misalkan anti DDoS atau WWF seperti itu sih. Terus sekarang terakhir akhirnya saya balik lagi sebagai konsultan lagi, jadi main tester lagi, jadi ya bolak-balik aja sih mulai kerjaan security di situ-situ Iya. aja, jadi dari blue team ke red team, blue team red team seperti itu Iya, sih. iya, iya. Gitu sih paling. Sekarang purple ya, in between. Sekarang udah mulai pengen, bukan pengen sih, lebih lebih diarahin untuk melepas ke teknikal sih. Jadi lebih kayak banyakkan jualan gitu sih. Jadi ini, jadi account manager. Iya, seperti itu sih. Iya, 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 iya. Purple team ya. Jadi Mm-mm. berarti awalnya emang dari red team Mas ya, dari Dari red. blue team awal Awal pertama dari blue kali. team. Dari Oke. SOC saya. SOC terus ke pentester, balik Mm-mm. lagi ke blue team, terus sekarang Iya, red team. berarti Red team, red team menuju ke account manager. iya. Jadi kalau kalau ada yang butuh services pentest bisa tuh, atau apapun security hubungin saya nggak apa-apa. Waduh, promosi deh. Sekalian. Mas Ignas mau promosi apa nih? Bisa nggak promosi? Iya, pokoknya kalau misalkan ada kebutuhan Gak bisa ya. security Gak bisa. bisa, gak bisa. Pokoknya nggak sama ini, nggak sama end user. Udah end usernya udah diplot sendiri ya kalau Mas Ignas. Iya benar. Oke, oke. Terus Mas Ignas berarti dulu dari SMA terus langsung lanjut kuliah di ini jurusan informatika. Iya betul. Dari SMA lanjut ke informatika di Jogja sih kebetulan ya. Hmm, Di UII, terus habis itu balik ke Jakarta, dapat kerja di Jakarta, ambil. Nah, dapatnya security, ya saya take oke. opportunity-nya seperti itu. Iya, iya, iya. Memang dua orang ini, teman-teman saya ini emang ini udah passionate di security gitu. Beda kalau sama saya enggak ada sama sekali. Merendah tuh. By accident kalau saya by accident. Kecelakaan, secara kecelakaan. Oke. Oke, oke. Terus, nah ini kan soalnya pendengar kita kan sobat digital kan nggak cuman dari kalangan profesional aja kayak gitu. Jadi ada dari ada anak-anak atau teman-teman yang dari SMA, SMK, terus teman-teman yang di bangku perkuliahan dan juga mungkin teman-teman yang sebelumnya belum berkarir di cyber security field gitu, terus mereka mau switch ke cyber security kayak gitu. Nah, mungkin Mas Ines sama Mas Aris kan berbeda banget tuh untuk mulai di bidang cyber security kayak gitu. Di mana Mas Aris kan lewat jalur kedinasan tuh. Ya dari sisi ini deh, dari sisi pemerintahan kayak gitu. Karirnya kayak gitu. Sedangkan Mas Ignas berbeda kayak gitu dari sisi swasta. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu milestone dari karirnya mulai dari awal sampai ini ke sekarang gitu mungkin. Gimana sih stepnya hingga keterima di perusahaan sekarang? Mungkin dari Mas Aris dulu deh. Ya, kalau dari saya sebenarnya eh, dulu itu milihnya mau masuk sekolah kedinasan itu simpel, Mas. Karena kalau kuliah di Gimana tuh? universitas biasa itu kan mungkin Hmm. bajunya kadang ganti-ganti gitu, entah pakai kemeja, pakai
Iya, kaos berkerah gitu. Nah, saya betul. diledekin sama bapak saya gitu, Iya, iya. "Kamu kalau kuliah di tempat biasa kayaknya nanti temannya tuh bakal bisa nebak hari ini tuh kamu pakai baju apa, baju apa, baju apa," gitu. Jadi karena pilihan baju saya itu cuma sedikit gitu loh. Nah, akhirnya ya udah disaranin udah masuk ke dinasan aja, di mana di sana tuh seragam gitu. Jadi orang-orang nggak bakal peduli mau Hmm, seragamnya itu terus juga nggak masalah gitu. Nah, jadinya awal mulanya mau masuk iya, ke dinasan tuh kayak gitu. Jadi ya karena saya tuh nggak terlalu peduli sama penampilan gitu. Jadi ya udahlah masuk sana. Nah, ternyata mhm, setelah dijalani ternyata asik di bidang komputer gitu kan, di mana kita bisa melakukan apa saja dengan komputer gitu, bisa melakukan aktivitas oke, biasa yang bisa diotomatisasi, lalu bisa lebih cepat juga hasilnya kita dapat. Akhirnya ya udah, akhirnya oke, mulai menyukai bidang komputer dan setelah waktu di STSN itu memang kita fokusnya ke information security, di mana kita mhm, mencari cara untuk mengamankan informasi yang kita miliki, yaitu salah satunya dengan cara enkripsi seperti itu. Nah, itu kita mulai banyak mempelajari metode-metode enkripsi yang bisa diterapkan di dunia digital gitu. Setelah lulus, oke, lalu masuk ke lembaga sandi dulunya. Dulu saya waktu lembaga sandi masih mengurusi administrasi, masih biasa staf karena baru masuk kerja gitu. Nah, ini waktu masuk kedinasan memang bedanya kita itu untuk bekerja itu sudah ada plotnya gitu. Jadi kita sudah diplotkan untuk bekerja di mhm, instansi pembinanya, yaitu Lembaga Sandi Negara saat itu. Nah, ketika masuk di Lembaga Sandi oke, Negara, memang kita mulai karir dari kita harus mengenal bagaimana administrasi di sana, terus tata cara koordinasi dan lain sebagainya. Nah, mulai dari situ mhm, tahun berjalan, akhirnya Lembaga Sandi bertransformasi menjadi Badan Siber. Nah, di sanalah titik mulanya saya mulai mencoba mempelajari tentang cyber security gitu. Makanya jadi masih bisa dibilang masih baru lah gitu di sana gitu. Nah, baru masuk ke Badan Siber langsung ditempatkan di bidang penanggulangan dan pemulihan yang memang concernnya lebih ke insiden response. Akhirnya ya udah dari oke, sana coba digeluti tentang instant response dan mempelajari banyak metode-metode dari Blue Team gitu, baik itu digital forensik, lalu tadi seperti yang disampaikan Mas Ignas juga monitoring dengan menggunakan SIEM dan lain sebagainya. Nah, baru dari situ coba dipelajari lebih dalam akhirnya ya eh, masih belajar sampai sekarang lah ini gitu. oke, oke. Berarti lebih ke ini ya, lebih ke berkecimpung di G-Cert, Mas, ya? Di Iya, G-Cert. heeh, memang sekarang fokusnya kita lagi Oke, ke G-Cert gitu. Memperbanyak oke. blue Jadi team yang mungkin ada di Indonesia. yap, yap, yap. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa itu G-Cert, jadi G-Cert adalah Cyber Security Incident Response Team, kayak gitu. Jadi memang ya di setiap company lah itu memang harus ada G-Cert, Mas, ya. Itu kalau Betul. misalkan ada sebuah insiden cyber attack gitu misal. Jadi mereka bisa secara mandiri untuk lakukan handling seperti itu. Heeh. Menarik, menarik, menarik. Sering keliling berarti, Mas, ya? Ya nggak terlalu sih ya, karena memang stakeholder kita itu nggak terlalu banyak juga dan memang mereka sudah cukup mature, jadi Mhm. kita bisa biasa koordinasi via remote sih biasanya. Kecuali kalau memang ada kegiatan insidentil yang kita harus on site, nah baru kita lakukan kunjungan ke TKP gitu. Oke, oke, menarik, menarik. Siap. Ini mungkin nggak banyak yang tahu ya, berkarir di bidang cyber security di jalur kedinasan gitu. Soalnya mostly mereka tuh pasti teman-teman pasti taunya oh aku harus kuliah di jurusan informatika. Ya habis itu langsung ke peminatan deh, either aku masuk di developer atau di langsung ke spesifik ke cyber security. Iya, karena memang jurusan jurusan IT itu kan sebenarnya banyak ya. Kecuali memang dulu pada saat si Sekolah Tinggi Sandi Negara itu memang menspesialisasi diri ke kriptografi. Kalau kriptografi mungkin baru STSN aja yang punya gitu. Tapi ketika kita sudah beralih ke ranah cyber security, ternyata kan banyak pilihan kampus gitu. Nah, ya salah satunya di Politeknik Siber dan Sandi Negara ini gitu.
Oke, ini lanjut Mas Ignas nih. Kayak ya Mas Ignas nih kayak saya nih lewat jalur perkuliahan langsung masuk jurusan di bidang informatics gitu, terus apply deh kerja di bidang cyber security gitu kan Mas. Iya sih, sebenarnya lebih ke kecemplung gitu sih cyber Cemplung. security. Kecelakaan ya, by accident ya. Iya, Maisiden dulu Sama-sama. juga awal-awal pas cari-cari kan saya kebetulan juga agak telat tuh lulus kuliah. Terus habis itu nyari kerja, habis itu emang rencananya itu awalnya emang udah nggak pengen ke IT gitu. Sebenarnya dari dulu saya udah mau pindah. Maksudnya setelah lulus IT saya pengen coba ke bidang lain seperti itu. Ke Cuma habis kemana itu tuh Mas contohnya? apapun sih mas. Saya Pokok kayak nggak kayak IT. kayak udah apa ya, kayak udah jenuh gitu waktu kuliah di IT kayak gitu kan. Habis itu akhirnya saya dapat kesempatan, ya udahlah mau nggak mau gitu kan. Terus kebetulan juga dulu sering kalau misalkan pas di zaman kuliah juga suka iseng-iseng yang ngelakuin apa namanya kayak sniffing, misalkan ke warnet gitu. Saya sniffing dulu kan waktu zaman-zaman masih Facebook, dia masih pakai protokol HTTP tuh. Jadi ketika connect apa dia dia transmit datanya itu masih nggak di-encrypt. Nah, jadi bisa kelihatan tuh kayak username passwordnya apa. Jadi saya iseng-iseng coba-cobain kelihatan kayak gitu. Nah, habis itu saya dapat kesempatan untuk kerja di cyber security, ya lumayan sih. Jadi dari awal passion juga udah ada ke situ. Tapi awal-awal emang saya dulu juga waktu ditempatin di SOC itu benar-benar kayak full, ya nggak tahu sama sekali, kayak saya harus monitoring namanya CM, CM itu apa, terus dijelasin log itu apa, jadi benar-benar dari nol seperti itu. Jadi waktu dari pertama saya interview juga dikasih tahu yang paling utama apa sih untuk kerja di cyber security, dikasih tahu yaitu mau belajar dan uh, keingintahuannya tinggi seperti itu sih, intinya itu. Jadi ya basic kayak misalkan networking, terus programming, ya itu bisa dipelajarin gitu. Jadi nanti yang penting kita mau belajar, kita juga punya passion di security-nya seperti itu. Jadi kayak misalkan nanti kalau kita udah ketemu juga biasanya kalau misalkan kita passionnya memang di situ, ya kita bukan bisa sendiri. Nah, contohnya kayak saya sih kayak gitu. Jadi dari dulunya nol, terus habis itu kecemplung di dunia security, ya akhirnya bisa juga mulai dari melakukan analisa log, terus mem- meng- menganalisa misalkan ada insiden seperti itu awal-awalnya sih, seperti itu. Jadi intinya kalau emang mau di security, dari dirinya sendiri mau belajar seperti itu sih. Wah keren banget tuh. Tadi tertarik di bidang security karena ini dari warnet ya. Berarti anak warnet tuh dulu Mas Ignas. Dulu iya. Pasti gamesnya main Ninja Saga. Iya. Kayaknya Mas Aris bagian ini nih tukang nge-cheat tuh Mas Aris. Dulunya iya Ragnarok, Mas. Pakai Ragnarok. overpower, ngebot. Dulu pakai cheat engine tuh. Cheat engine. Tapi tahu Ninja Saga kan ya? Ninja Saga. Kenapa? Ninja Saga tahu. Tahu Ninja Saga Nah, tahu. jadi dulu saya ya ini nggak untuk ditiru sih. Ya Iya dong. mungkin ini apa ya bisa jadi positif atau negatif sih. Mungkin ya karena memang dia rentan gitu, saya memanfaatkan gitu. Oh. Jadi dulu kayak semacam apa ya token gitu, token Oh. atau gold gitu. Nah di situ saya cheating gitu. Nah jadi kayak yang harusnya usernya premium, saya dari cheat engine doang, saya bisa jadikan akun aku premium gitu. Mantap. Nggak untuk dituru. Jadi kayak kesannya kayak tajir banget nih anak, padahal kan Iya. hasilnya kecil. Wah Mas Ignas nih, iya 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 iya. Tapi dulu ini mungkin hal yang menarik sih, yang
yang mungkin pengen aku ulik. Jadi kok bisa penasaran atau tahu oh sini ini protokolnya HTTP tuh sehingga bisa aku sniffing. Nah, hal-hal semacam ini yang trigger Mas Ignas untuk ngelakuin itu apa Mas? Sebenarnya kayak apa ya, lebih ke iseng sih dulu. Jadi baca-baca kan dulu juga zaman dulu internet juga masih masih lemot, terus lambat gitu kan. Habis itu eee eee, cari-cari, sebenarnya baca-baca kayak gitu di forum. Oh ternyata kalau misalkan, eee, apa, kayak protokol HTTP itu dikirimkan, datanya clear text, berarti bisa kita sniffing, jadi kita bisa bisa lihat nah data-data yang dikirimkan seperti apa kayak gitu. Jadi terus habis itu iseng-iseng coba, sebenarnya sempat beberapa kali kan, kalau dulu nama toolsnya pakai Chainable. Nah beberapa kali tuh di warnet itu sempat putus jaringannya gara-gara saya aktifin tools itu. Wah, habis itu udah saya stop, habis itu dibenerin, saya jalanin lagi, putus lagi, saya udah 2 kali ya, udah dari warnet. Jangan-jangan Mas Ignas nih nge-hack ini ya billing sistemnya warnet ya biar gak bayar. Nggak sampai ke billing system sih, cuma iseng-iseng doang kalau misalkan apa namanya sniffing itu seperti apa kayak gitu sih belajarnya kayak gitu. Iya, Jadi kayak real iya. real apa ya, real tech-nya lah. Pengen cobain seperti apa. Hmm. Wah, ini keren banget sih. Maksudnya berawal dari iseng-iseng gitu. Kemudian kecemplung gitu ya. Iya. Mas Aris gimana? Ada pengalaman serupa nggak? Saya ya dulu pernah di warnet aja sih Mas juga. Jadi Hmm. ngebotnya itu kayak semacam di hidden lah gitu, disembunyiin. Jadi ketika komputernya itu nyala, botnya Hmm. jalan lagi gitu. Padahal ya yang nyewa di situ padahal bukan saya gitu ibaratnya. Dan sempat ketahuan tuh, aduh kacau. Sempat ketahuan terus pas saya kesana lagi langsung diomelin sama yang punya warnet, ya kamu jangan kayak gini nggak boleh gitu kan. Ya udah gitu diceramain, kacau. Udah habis itu nggak berani lagi ke situ, cari warnet lain. Pindah mangsa ya, cari Iya, mangsa lain. pindah mangsa. Ini aja Mas, cari warnet yang gede tuh. Kalau warnet gede kan operatornya kan males tuh tracing. Eh, Iya, kreatif. Iya. Oke. Jadi mungkin eh, kalau aku bisa simpulin hal yang bisa kita timbulkan untuk kita masuk di Indonesia Bersecurity itu curiosity ya, rasa ingin tahu gitu ya. Itu paling penting ya, Mas ya. Iya. Iya, Oke. benar. Apalagi Mas selain curiosity? Bahasa kali ya. Karena sekarang literasinya kebanyakan juga dari luar gitu. Jadi Iya, benar. mau nggak mau kita harus terbiasa dengan bahasa, terutama bahasa Inggris ya. Hmm. Supaya pengetahuan kita juga semakin luas lah gitu tentang Yep. komputer. Karena memang disruptif banget Mas ya, maksudnya perkembangannya cepat banget dan perkembangan cepat kan kebanyakan dari luar tuh, nggak dari Indonesia. Ya kebanyakan ada sih teman-teman hebat dari Indonesia yang mereka bisa menemukan formulasi sendiri. Cuman mostly itu dari luar di mana itu pakai bahasa Inggris kayak gitu kan Mas ya. Iya benar banget. Jadi berawal dari curiosity, rasa ingin tahu, terus cari-cari tahu tuh, misal kayak Mas Inas tadi kan, oh ini protokolnya HTTP deh, kayaknya HTTP bisa ada celahnya gitu. Terus Mas Inas bisa cari-cari tahu tuh, cari tahu browsing. Jadi tahu kan protokol HTTP itu kayak gimana. Iya. Dari curiosity terus cari-cari, terus habis itu explore. Ekspor. Iya. Langsung eksekusinya di warnet. Jadi lab ya, warnet jadi lab. Iya. Labnya di warnet. Iya mungkin kalau anak-anak sekarang mah tahu di berbagai macam course gitu ya, masih ada labnya kan, ada sendiri tuh, ada lab sandbox sendiri gitu.
Kalau Iya. kalau zaman dulu sih udah langsung aja di warnet gitu hajar gitu. Soalnya kan di rumah kan ya yang mungkin laptopnya agak-agak nge-lag gitu, agak lemot gitu ya. Koneksi juga kan Iya, terbatas gitu. internet juga Alhasil Mas masih Ignas itu. langsung ke warnet aja deh. Dan di sana juga banyak mangsanya Langsung. kan kalau di warnet kan. Iya, Iya, iya gitu. Wah, ini antara kreatif sama ini sih. Sama jahat sih. jangan ditiru. Jangan ditiru. Kalau mau ditiru ada environment sendiri ya Mas, ada Iya sandbox betul. sendiri gitu. Contohnya di mana Mas sandboxnya? Gitu. Hacker One terus apa lagi Mas? Yang biasa sering Mas-mas pakai. Oh, kalau di Indonesia kayak ini bug bounty gitu mas. Aduh. Iya, bug bounty gitu. Yang Oh, bisa teman-teman coba deh. Oh, aku pengen ini loh. Uji bisa skillsku sampai mana tuh gitu. di platform di Indonesia ada namanya Redstorm sih. Di situ juga kita Hmm. bisa coba. Jadi ada beberapa bug bounty platform yang dimana platformnya itu apa namanya menyediakan beberapa perusahaan yang memang khusus untuk dicari kelemahannya. Jadi itu legal sih. Jadi ketika kita pengen nyoba-nyoba apa namanya cari vulnerability, ya kita bisa coba di bug bounty platform itu. Keunggulannya juga kita bisa Mm-mm. nanti bisa dapat reward dari situ sih. Oke, oke. Ya, Mas Aris biasanya pakai di mana Mas? Wah, kayaknya pakai ini deh, environment internal deh gitu. Pasti kan banyak banget. Enggak lah Mas. Kalau yang publik Mas, bisa bisa di-share deh yang publik. Yang publik. Paling ya biasanya saya download dari Phonehub sih. Di sana kan biasanya ada VM-VM tuh yang memang di setup buat kita uji gitu. Nah, itu dicoba di-download lalu coba di explore di sana. Jadi dari curiosity habis itu rasa explore ya Mas ya. Explore dan tentunya beberapa referensi kan dari luar tuh. Dari otomatis teman-teman harus ya meskipun nggak fluent English tapi tahu di mana cara baca gitu ya Mas ya. Tapi coba bahasa Inggris terus memahami gitu terus habis itu explore deh. Bisa explore coba dianalisa gitu. Berarti curiosity itu explore sama analisa. Ya. Oke. Oke, yap. Oke, ini kita kita naik ke obrolan yang agak berat dikit lah. Widih, yang agak berat dikit. Oke, ini kan lagi happening banget tuh, Mas-mas. Apalagi belakangan ini kan di Indonesia, di Jakarta Indonesia dihebohkan dengan katanya data BPJS breach gitu. Data BPJS leak di Red Forums gitu, dijual dengan sekian juta gitu per data gitu. Dan setelah dicek oh itu memang datanya itu valid gitu. Ada saya baca-baca di Twitter gitu misal kayak nah eh, kira-kira apa sih motif dari si penyerang itu mas-mas dan kalau misal disalahkan tuh ya yang salah tuh dari sisi mana itu. Dari sisi si attacker sendiri, oh kenapa kamu kamu kok nggak menyerang sisi instansi pemerintah gitu, nggak kenapa nggak pakai sandbox atau hal yang lain. Oh memang yang salah dari sisi yang punya website tuh, kenapa kok nggak ada semacam hardening gitu. Mungkin Mas Aris deh. Siap, kalau kita bicara tentang dunia digital sebenarnya nggak ada batasan siapa yang boleh diserang dan siapa yang nggak boleh diserang gitu sebenarnya ya. Dan memang kembali lagi ke sisi si penggunanya, apakah dia menerapkan security control yang baik atau enggak supaya ibaratnya memprotek diri dari ancaman yang ada lah gitu. Ibarat kata kalau kita di rumah itu apakah kita kalau tidur malam itu udah digembok belum pagernya, udah dikunci belum pintunya gitu kan. Akhirnya kalau itu semua nggak kita lakuin, otomatis kita mengundang sebuah ancaman untuk masuk ke lingkungan kita gitu. Nah, untuk terkait dengan data breach, memang
Di sini ada, kalau saya baca-baca referensi, ada dua sisi kerentanan yang bisa dijadikan celah atau yang jadi concern si penyerang itu. Yang pertama dari sisi teknologinya, dan yang kedua dari perilaku si usernya atau user behavior-nya gitu. Di sisi teknologi mungkin ya entah di sana sudah di-patch atau belum, lalu juga sudah diterapkan security control yang baik atau belum gitu. Karena memang saya tidak termasuk ke dalam tim untuk melakukan investigasi ke sana gitu. Tapi saya yakin dan pasti percaya memang si tim dari BPJS ini pasti sudah menerapkan security control yang baik gitu. Karena dari beberapa kali kegiatan juga kita sering mengundang tim BPJS, dan memang kemampuan dari teman-teman BPJS itu ya masih sudah di atas level yang memang kita harapkan gitu. Jadi sudah cukup mumpuni lah untuk menerapkan keamanan siber di organisasi mereka gitu. Tapi memang ya entah kenapa pasti yang namanya security itu kan tidak ada yang 100% gitu ya. Yang mungkin teman-teman juga sudah banyak tahu, pasti adalah namanya perkembangan teknologi itu cepat. Kemarin belum ada vulnerability, ternyata detik berganti langsung muncul vulnerability-nya. Nah, itu yang harus kita perhatikan dari sisi teknologinya. Lalu dari sisi user behavior-nya juga terkadang apakah si usernya itu aware terhadap terhadap ancaman siber. Nah, itu juga yang harus diperhatikan gitu, yang harus kita investigasi ke sana. Apakah karyawannya di sana sudah di-patch pengetahuannya dengan baik dan benar. Nah, itu yang harus kita analisis di sana. Karena untuk mencari root cause-nya itu tidak mudah gitu. Kita harus menilik satu-satu baik dari sisi teknologi ataupun user behavior-nya. Dan kebanyakan memang kalau saya baca-baca masalahnya itu timbul di manusianya itu sendiri gitu. Kayak contoh kasusnya data leak Sans waktu itu ya, yang sempat bocor juga ramai. Padahal yang kita percaya Sans itu salah satu organisasi sekelas Sans, yang organisasi yang menyelenggarakan bidang keamanan siber aja masih sempat mengalami data leak gitu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan mungkin sekelas Badan Siber atau mungkin CIA, NSA yang ada di Amerika sana akan mengalami hal yang serupa gitu, karena setiap orang pasti ya, terutama si penyerang itu akan menghalalkan segala cara untuk masuk ke dalam sistem gitu. Dan memang motifnya macam-macam, baik itu dari sisi ekonomi, popularitas, ataupun ya ini yang paling bahaya adalah untuk memata-matai kekuatan dari suatu negara gitu. Itu sih sebagian espionage gitu, benar. Nah, yang paling bahaya itu yang espionage-nya ini sih. Kalau untuk popularitas, ekonomi itu mungkin kita akan sering lihat gitu, di mana dia itu melakukan penyerangan untuk show off atau untuk bikin dapurnya ngebul ketika dia melakukan penyerangan, lalu nanti dia akan menyampaikan atau memberikan report kepada pemilik sistem dengan tentunya melampirkan rekomendasi yang bisa digunakan untuk menutup celah tadi gitu. Ini yang hacker yang memang sudah beretika gitu ya, yang sudah menerapkan etika yang baik dalam melakukan peretasan. Ketika dia menyerang, dia menemukan celah, dia tidak akan mengekspos dulu keluar gitu. Lalu dia laporkan dulu ke pemilik sistem, ada celahnya ini, lalu bagaimana mitigasinya, solusinya apa, lalu di patch. Baru setelah itu kalau mau di post untuk untuk pembelajaran ke depan itu diperbolehkan. Etikanya yang baik itu seperti itu gitu. Mungkin Mas yang Mas Ignas atau Mas Abdul yang udah pengalaman tahulah gitu. Iya, iya. Jadi dari Mungkin bisa sharing juga untuk etika ya, seperti apa. jadi dari teknologi dan user behavior ya Mas ya. Soalnya percuma kalau teknologinya mutakhir, dari user behaviornya contoh Hmm, passwordnya masih standar aja, terus kalau misalkan iya. kalau misalkan screenshot sesuatu tuh, mau pamer sesuatu tuh, kok kok misalkan di sticky notes-nya muncul ke password username gitu, misal gitu ya, dari user behaviornya seperti itu. Heeh, Oke. heeh. Iya, ya yang paling yang baru-baru ini COVID sih Nah, terutama ya, vaksin yang secara tidak
aja dia update status tuh, sertifikat oh saya gitu udah kan Mas? divaksin. Ternyata sertifikat vaksinnya. Ternyata di sana ada NIK-nya masuk Nah, tuh dan tidak ditutupi gitu mhm, lah. Itu ya aktivitas seperti itu masih sering dilihat lah, sering kita temui di teman-teman kita sendiri gitu. iya iya iya. Ini yang harus kita perbaiki sebenarnya. Nah, oke oke. Tadi kan motifnya macam-macam tuh dari ekonomi, popularitas atau bahkan kalau level negara gitu spionage kayak gitu. Nah, kalau dari sudut pandang ekonomi tuh Mhm. kira-kira seperti apa sih, Mas Ignas? Iya, Mas Ignas nggak pernah ini kan, nggak pernah melakukan kan? enggak lah. Saya yang legal-legal aja mas. Aku Mas. Aku tidak, Mas. Iya iya, itu gimana Mas kalau dari sisi ekonomi gitu dalam Eh, dalam pelaksanaannya? iya kalau dari sisi finansial ya ekonomi, kalau kita lihat memang rata-rata untuk yang kasus-kasus data leak yang eh, recently ini dia kebanyakan motifnya dari finansial ya, karena kita bisa lihat di forumnya itu Mhm. dia menjual datanya, eh, apa namanya, ke orang lain gitu dengan pakai Bitcoin contohnya seperti itu. Dan apa namanya, dia juga kasih Yap. sampel dulu untuk membuktikan kalau misalkan data-datanya itu valid apa yang didapat kayak gitu sih. Jadi mostly sih kalau dilihat dari beberapa kasus data leak belakangan ini, memang si peretasnya itu untuk mendapatkan cuan ya Mas, kayak gitu sih. Jadi karena nggak dia bukan kayak pamer Oke. atau show off gitu misalkan, memang cuma pengen ngasih tahu oh saya ini peretas yang bisa mendapatkan banyak data yang di situ dia punya nama seperti itu, ataupun kayak misalkan ada motif sosial politik kayak gitu, jadi kayak misalkan dengan data-data yang di leak ini bisa menyebabkan satu uh, kerusuhan sosial politik kayak gitu sih. Jadi kayak memang benar-benar so far sih motifnya itu finansial kayak gitu sih. Ya, contohnya ya kasus yang tahun kemarin deh, yang data Tokped tuh, Tokopedia tuh, yang kan Mm-mm. dijual di Read Forum gitu kan, yang Iya. maksudnya Read Forum mereka menjual a bunch of data dengan sejumlah rupiah gitu. Dia, Mm. iya, iya, iya. Jadi paling paling rame tuh motifnya emang dari sisi ekonomi mas ya, untuk cari cuan ya, Iya. So far sih dibandingkan kayak gitu sih. popularitas gitu. Mungkin Iya popularitas cuman kayaknya ini aja kali ya. Ah, iya karena kayaknya juga semenjak semenjak COVID kayaknya orang kan pada pada diem di rumah jadi lebih banyak aktivitas buat explore, hmm, cari-cari celah. Makanya ya. dari sejak COVID itu mulai banyak tuh data leak gitu, jadi ya mungkin buat nambah-nambah finansialnya dia. Buat ceperan lah ya, oh, lumayan buat Iya jajan gitu ya. gitu sih. Tapi ceperannya kok ngeri banget lewat jalur ini ngehack. Iya. Oke oke, mungkin kalau dari sisi popularitas ya mungkin dulu lah ya, masih dulu kan. Dulu kan banyak banget tuh di beberapa website, instansi pemerintahan, divestment gitu. Oh, this website has been hacked by Hekel gitu Hmm, misalnya, by siapa gitu. Yang iya. intinya dia cuman ngasih show off aja, pamer aja identitinya kayak gitu. Sekarang mostly naik level ya ke sisi ekonomi gitu untuk dapat duit. Mm-mm. Iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, ini dari sisi spionase tadi kan Mas Mas Aris sempat ngulik tuh, bisa jadi motifnya ekonomi, popularity ataupun spionage gitu. Karena kalau di sisi spionage ini lebih ke high level banget gitu. Misal kayak ya kita tahu sendirilah mungkin pada pada tahun 2016 akhir kalau nggak salah, pada pada saat pemilihan umum Trump waktu itu,
Itu kan sempat ada isu tuh, isu-isu, oh ini ada espionage, oh ada cyber cyber espionage gitu, di mana ada campur tangan Rusia gitu. Terus ada warga negara Rusia yang dihukum tuh pada tahun 2018, ada yang namanya Maria Butina pada waktu itu dengan tuduhan espionage kayak gitu. Nah, kalau misalkan dalam kondisi tidak perang kayak gini nih, ini lebih Mas Aris nih yang bisa jawab. Kondisi yang adem ayem aja nggak perang gini, kira-kira possible banget nggak sih kalau misalkan ada hal serupa gitu, Mas, espionage gitu di antar negara gitu? Sebenarnya kemungkinan itu tetap ada ya, karena spionage ini kan sebenarnya kegiatan spying gitu ya, kayak mengintai ataupun memata-matai kekuatan suatu negara. Sebenarnya tujuannya sih itu. Yap. Nah ini dalam keadaan damai seperti ini justru kemungkinannya sangat tinggi, karena yang dimata-matai itu tentu nggak hanya misalkan kekuatan militer ataupun data-data strategis pemerintahan. Nah, yang sekarang lagi dijadikan target dalam pencurian informasi dengan motif espionage itu adalah data tentang penelitian vaksin COVID-19 sih. Kemarin saya sempat baca-baca, eh, ibaratnya kayak formula untuk membuat vaksinnya itu yang sekarang sedang diburu oleh beberapa komunitas hacker yang memang didanai oleh suatu negara untuk mencari kira-kira formula vaksin yang sedang dikembangkan oleh negara X itu seperti apa gitu. Nah ini yang sempat juga dilaporkan oleh CrowdStrike kalau nggak salah, itu ada beberapa threat actor, entah itu APT 28 atau APT berapa gitu. Nah itu memang mereka menargetkan formula vaksin untuk dicari tahu formulanya seperti apa, dan kalau bisa diambil informasinya untuk negara si penyerang itu gitu. Ya salah satunya mungkin negara Rusia itu ya gitu ya, dengan threat aktornya mungkin dari Kozibir ataupun yang lain sebagainya. Nah itu yang memang saat ini diam-diam itu bisa jadi ancaman bagi kita semua sih gitu. Yap, yap. Justru malah ini ya, malah malah rentan banget ya kalau kondisi Itu damai gini. Soalnya kan misal negara A sama B gitu. A nyari nyari iya. informasi nih, ngulik-ngulik informasi negara B. Oh, ada celah nih, oh bisa kita serang dah untuk memantik apa? Pertikaian gitu. Mungkin memantik perang perang dunia ya. Enggak ini juga sih. Mungkin aja kita bisa dengan segala keterbatasan kita cuma bisa assume gitu ya dengan referensi yang ada gitu. Oke. Karena sebenarnya perang dalam zaman sekarang itu kan sudah berubah ya, tidak lagi dengan menggunakan perang fisik Yap. gitu. Karena sekarang dengan cara mereka bisa melumpuhkan salah satu eh, apa namanya, informasi kritikalnya itu atau objek vitalnya itu sudah dapat memberikan dampak besar bagi suatu negara. Contoh seperti di Estonia waktu dulu, yang memang negaranya sempat dipadamkan listriknya, lalu Ukraine juga Oke. sempat pernah mengalami listriknya juga dipadamkan oleh salah satu kelompok hacker. Itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa gitu terhadap si negara itu sendiri gitu. Yap. Entah itu baik dampak dari sisi finansialnya, apa namanya, bisnis di negara tersebut lumpuh, ataupun ya bisa juga berdampak ke nyawa seseorang ketika misalkan dia sedang melakukan operasi, di mana operasinya itu memanfaatkan teknologi, lalu listrik mati, otomatis operasinya tidak bisa dijalankan gitu. Nah itu yang sebenarnya menjadi rawan ketika semua sudah ditransformasikan digital, ternyata masih banyak celah dan mungkin ada orang atau negara yang sedang Hmm. memata-matai kita gitu. Iya, Itu juga bisa jadi ancaman iya, iya. sebenarnya. Jangan-jangan ini Mas, kemarin rumah saya mati lampu dihack juga nih. Itu belum belum bayar Nah, Enggak tuh. ya? bisa jadi Oh, bisa lagi jadi ya. mata-matai. Wah, orang nyari apa ya di sisi saya? Kayak dari saya, kayaknya nggak ada hal istimewa gitu. Tujuannya apa? Masalahnya Masnya ini kan CEO. Oh, Masnya orang penting soalnya. enggak juga Mas. Oke, oke. Kalau kalau ngomong spionage ngeri banget. Iya, 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 iya. Oke, oke. Terus ini nih,
dari sisi popularitas nih, dulu Mas Ignas pernah nggak tuh sempat, ya ini tuh Bihanes aja Mas, dulu pernah nggak melakukan ya kayak divestment atau apa sama teman-teman Mas atau komunitas gitu? Di basement enggak sih kalau dari saya. Memang dulu saya Ya. nggak suka kayak yang show off gitu. Karena saya suka di belakang Hmm. sendiri. Jadi ya apa lebih ke ya biar nggak ketahuan lah seperti apa kayak gitu Wah, nggak ngasih suka yang jangan-jangan Mas Ignas yang ngasih komando tuh. Tapi ada enggak. eksekutor ya. Coba serang ini, ya, celahnya di sini, pakai metode ini gitu. Dulu mah sembunyi-sembunyi aja sih Iya, memang iya, nggak sampai yang iya. pengen show off gitu Berarti misalkan. yang paling ngeri ini ya, sniffing di billing warnet ya. Sniffing Facebook di billing warnet. Iya, 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 iya. Nah ini oke, tadi kan banyak sektor yang diserang tuh di swasta, bahkan kalau saya dengar pada bulan Juni lalu LinkedIn, sekelas LinkedIn itu datanya leak ya sebesar 700 juta data gitu. Itu dijual di Red Forums. Seperti yang kita ketahui Red Forums adalah forum yang digunakan si bug bounty atau si hacker sendiri untuk menjual evidence atau data-datanya. Nah, pastilah kita kita bicara di lingkup Indonesia saja gitu. Pasti dari sisi pemerintahan ada tindakan preventif atau handling terhadap insiden ini kan pastinya. Nah, itu kira-kira sejauh ini gimana sih, Mas? Mungkin dari sisi eh, BSSN sendiri atau dari sisi Mas Inges secara pribadi deh itu hal apa saja yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pemerintah? Terlepas yang kita ketahui cuman ini ya, Kominfo kemarin cuma ngeblok ini ya, ngeblok website gitu, ngeblok beberapa website gitu. Oh, netizen cuman komen, oh kok cuman diblok aja sih, nggak ada tindakan lain, padahal kita kan nggak tahu di balik itu pasti ada tindakan lain gitu yang dilakukan oleh teman-teman dari pemerintahan. Gimana tuh Mas Haris? Terkait dengan tindakan-tindakan seperti itu sebenarnya dari kita terutama di Badan Siber itu di balik itu semua kita sudah melakukan koordinasi secara intens terutama ke pihak-pihak yang terdampak gitu kayak dulu Tokopedia pun kita melakukan komunikasi yang sangat aktif dengan Tokopedia waktu mereka mengalami data leak juga lalu dengan Cermati waktu itu dan yang baru-baru ini ya dengan BPJS ini kita intens bahkan beberapa waktu lalu hampir seminggu ataupun 2 minggu kita melakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan oleh teman-teman juga dari Bareskrim. Nah itu kita biasanya berkolaborasi juga sih dengan instansi pemerintah lain terutama dari Bareskrim gitu yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi. Nah, itu kita biasanya melakukan analisis secara bersama-sama dengan tim, dengan log ataupun dan data lain yang memang disajikan oleh si pemilik sistem. Dan memang ini tergantung pada pemilik sistem apakah memang mereka mau memberikan datanya secara menyeluruh atau tidak. Dan nantinya pasti akan berdampak terhadap hasil analisis. Jika memang ada data yang tidak diberikan secara utuh, tentu akan menghambat dalam proses analisis. Nah, kalau misalkan datanya bisa diberikan secara menyeluruh itu mungkin akan membantu dalam proses analisis. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya pemerintah melalui Bapak Presiden itu sudah eh, menunjukkan atensinya terhadap keamanan siber di Indonesia. Salah satunya dengan membentuk Badan Siber waktu itu ya, yang juga disampaikan oleh Bapak Rudiantara waktu masih menjabat sebagai Menkominfo. Presiden membentuk Badan Siber yang memang secara khusus akan concern ke bagian keamanan siber terutama. Nah, waktu saat ini juga kami sedang menyusun beberapa regulasi terkait dengan keamanan siber seperti menyusun strategi keamanan siber nasional atau SKSN dan yang sudah di launching waktu itu ada peta okupasi keamanan siber nasional di mana peta okupasi ini lebih spesifik untuk membahas kriteria ataupun jenjang karir yang bisa ditempuh di bidang keamanan siber gitu. Nanti itu bisa jadi dasar teman-teman untuk menentukan akan berkarir seperti apa di keamanan siber gitu, di cyber security.
Lalu BSSN sendiri juga itu sudah membentuk yang namanya Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional yang akan melakukan monitoring di beberapa titik yang memang sudah kita kerjasamakan untuk melihat kira-kira ancaman-ancaman apa saja yang akan yang ada saat ini di Indonesia gitu. Ini juga kita kerjasama dengan beberapa komunitas sih untuk melakukan analisis secara bersama. Nah, ini juga bagian dari strategi pemerintah di mana kita itu memberdayakan komunitas keamanan siber untuk membantu kami untuk menciptakan keamanan yang lebih baik gitu. Salah satunya tadi dengan melakukan kerjasama dengan sebut saya misalkan dengan IHP Indonesia Honeynet Project itu kita melakukan analisis terhadap malware-malware yang memang terdeteksi sempat berada di Indonesia gitu. Lalu juga kita aktif melakukan edukasi ke seluruh lapisan masyarakat baik secara langsung ataupun menggunakan media sosial. Nah, salah satunya kami sempat membuat literasi tentang tips-tips aman untuk berselancar di dunia internet. Itu bisa bisa diunduh oleh teman-teman di websitenya BSSN. Itu juga bisa jadi referensi untuk kita memberikan edukasi di lingkungan terkecil kita ya baik itu di lingkungan keluarga ataupun di RT RW masing-masing gitu. Selain itu juga kita aktif meningkatkan kerjasama antar instansi dalam berbagi informasi tentang ancaman siber, salah satunya dengan membentuk beberapa tim respon penanganan insiden siber yang tadi disampaikan CISERT itu. Kita membentuk banyak tim-tim CISERT untuk nantinya bisa saling bertukar informasi tentang ancaman ataupun insiden yang terjadi di instansi mereka, yang nantinya harapannya itu mereka bisa saling sharing IOC atau Indicator of Compromise kepada CISERT yang sudah apa namanya ibaratnya bersinergi ini agar menghindari insiden serupa itu dapat terjadi di instansi tersebut gitu. Dengan kita melakukan sharing itu tentu nanti kita bisa masukkan ke parameter-parameter security di organisasi kita untuk misalkan memblok ataupun mendelete ketika ada IOC yang sama ataupun serupa atau yang match di masuk dalam organisasi kita. Itu sih palingan Mas yang sudah kita Oke, lakukan di sisi pemerintah. oke, oke. Tuh, dengerin tuh netizen. Jadi ada kerjaan gitu. Bukan Yang ngeblok dikerjain tuh doang. Mas Haris tuh ada gitu. Iya, bukan ngeblok doang gitu. Oke, oke. Nah, tadi kan sempat bahas malware tuh, sempat bahas malware. Ya, mungkin yang lagi ramenya tuh pada 2017-an akhir lah kalau nggak salah itu malware WannaCry. Nah, sekarang kan upgrade tuh ke ransomware mas ya, ke ransomware. Dimana itu nggak cuman ini doang, encrypt doang, mas. Ada semacam inilah penodongan gitu ya, atau pemerasan gitu ya. Nah, itu kira-kira kalau menurut Mas Ignas tuh gimana tuh gitu? Dulu kan dari malware, terus abis itu upgrade tuh ke lebih ke sisi pemerasan kayak gitu. Untuk sekarang nih masih rame nggak tuh kira-kira Mas? Untuk malware masih rame sih, karena memang itu salah satu attack yang bisa dibilang orang-orang paling sering kena seperti itu. Karena kan kalau di dunia Yap. cyber ini yang paling rentan itu yaitu people, jadi orangnya sendiri. Jadi kalau Hmm, misalkan oke. sebenarnya kita di cyber ada people, proses, dan teknologi. Nah, percuma kalau misalnya kita Yap. punya teknologi untuk mengamankannya sudah bagus, terus prosesnya juga udah berjalan, tapi dari people-nya sendiri itu rentan. Contoh misalkan kayak ada email phishing kayak gitu. Ya, jadi dari people-nya sendiri itu nggak aware kalau misalkan phishing itu seperti apa sih, email-email phishing itu bentuknya seperti apa. Misalkan ketika dia dapat contoh misalkan ada promo promo Netflix misalkan contohnya, terus tiba-tiba dia klik, ternyata itu ketika dia klik dia ngedownload malware-nya seperti itu.
Terus atau misalkan ketika dia klik, dia di redirect ke suatu halaman website yang dia harus masukin username dan passwordnya kayak gitu. Itu sangat rentan sih. Jadi harus ditingkatkan awareness cyber security-nya ke setiap people kayak gitu. Jadi malware itu masih masih cukup rame. Jadi karena memang dari people-nya sendiri kurang aware untuk malware itu seperti apa kayak gitu. Karena ya masuknya malware biasanya dari email kayak gitu sih, dari orangnya sendiri ketika ngeklik attachment attachment Oke, seperti oke. itu. Jadi kalau yang dikatakan Mas Ignas tadi kan ada people, process, technology ya. Again, balik lagi, kalau yang dikatakan Mas Haris tadi kan user behavior. Iya, Yang paling rentan tuh people atau user behavior-nya sendiri, Mas ya. Karena si attacker sendiri sangat kreatif gitu, yang dibilang iya, Mas Ignas tadi gitu. Misal ada email tuh flash sale gitu, flash sale atau jualan Netflix Rp2.000 gitu. Pasti orang-orang dengan target tertentu pasti iya. tertarik gitu kan, sehingga ngeklik, habis itu di redirect ke website yang dibentuk mirip dengan Netflix, cuman nanti di redirectnya berbeda gitu atau database-nya berbeda gitu. Itu untuk data si attacker sendiri, Iya. motifnya seperti itu. Iya, 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 menarik, menarik. Tuh, bisa teman-teman dengerin gitu beberapa motif-motif yang digunakan si hacker itu sendiri. Menarik, menarik. Nah, ini balik lagi ke sisi pemerintahan, Mas, karena ini wah ini hal-hal yang rame dibicarain tuh. Nah, kira-kira untuk dari sisi instansi pemerintahan, Mas, untuk laporan divestment itu atau laporan ya serangan cyber itu banyak nggak Mas per hari ini gitu, Mas Aris? Gimana Untuk Mas? laporan divest di level instansi pemerintahan gitu, banyak nggak sih per hari ini gitu? Hmm, kalau ini sebenarnya sektornya ada di sektor sebelah saya, tapi kalau dilihat dari biasanya kan kalau kita untuk melihat tentang divestment ini ngaksesnya ke zone edge ya. Nah Yap. itu di zone edge ketika saya lihat sih masih banyak website-website yang domainnya GoID itu di tahun-tahun 2021 ini gitu, dan Hmm. memang ini yang menjadi salah satu concern kita juga untuk bagaimana caranya membenahi satu persatu kerentanan ataupun kasus yang sangat marak terutama di sektor pemerintah yaitu web divestment ini gitu ya. Ini masih jadi PR besar kami gitu yang sedang kami lakukan perbaikan sedikit demi sedikit. Yap, yap. Oke, jadi masih banyak Mas ya, ada terdapat tadi domain.go.id yang ada di situ. Nah, berdasarkan Mm-mm. berdasarkan data dari tim Mas Aris tuh atau teman-teman dari BSSN itu kebanyakan pelakunya dari Indonesia sendiri atau dari luar kayak gitu. Kalau untuk pelaku sebenarnya sulit ya untuk diketahui karena satu attacker itu banyak menggunakan teknik-teknik untuk menyembunyikan source IP mereka, salah satunya dengan teknik VPN atau lain sebagainya. Nah ini yang tidak bisa, terkadang tidak bisa kita jadikan dasar apakah attackernya itu benar berasal dari negara tersebut. Tapi beberapa memang ada yang sempat lengah ataupun belum menerapkan VPN ini ya IP-nya terdeteksi berada di Indonesia gitu. Biasalah ketika kita mau coba-coba sesuatu, main sesuatu ya kita main dari lingkungan terdekat kita dulu. Setelah itu baru beralih ke lingkungan yang lain gitu ya. Itu negara kita jadi playground teman-teman di Indonesia juga sebenarnya. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi kebanyakan emang mereka berkamuflase ya Mas ya, kamuflase gitu. Let's say kayak metodenya pakai VPN itu. Iya benar. Oke, jadi mungkin pesan buat teman-teman yang berkecimpung di bidang cyber security, tolonglah pakai sandbox aja gitu. Jangan langsung real di website pemerintahan. Boleh, tetapi ya
jangan dibekukan, jangan dibuat beku kayak gitu. Silakan dilaporkan, terus silakan dikasih rekomendasi gitu ya Mas Aris ya. Ya, betul. Oke, Siap. oke, siap, siap, siap. Oke, ini mungkin terakhir, kira-kira best practice apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk ngamanin password dan ya semua deh personal information gitu dari akun-akun sosial media kita. Gimana dari Mas Ignas dulu? Hmm, iya. Kalau dari saya yang paling utama itu awareness-nya dulu di setiap orang. Jadi kita harus tahu dulu data data pribadi itu seperti apa sih. PII itu apa? Jadi PII itu personal identification. Jadi kayak misalkan nomor KTP, terus tanggal lahir, terus nama ibu kandung. Jadi kita harus tahu dulu data-data yang kita harus proteksi itu data-data seperti apa. Jadi yang pertama itu sih. Terus yang kedua, kalau misalkan untuk menjaga eh, password, misalkan password itu juga kita harus minimal itu misalkan 8 karakter, terus habis itu harus ada huruf besar dan huruf kecil, spesial karakter. Jadi kita buat se serumit mungkin, jadi nggak bisa dicoba-coba atau di brute force sama Kombinasinya Mas ya. hacker. Iya betul. Atau kita juga bisa menggunakan misalkan kita eh, sering lupa password nih, kalau misalkan passwordnya apa namanya agak rumit, kita bisa pakai ya gitu. Habis itu kita bisa pakai password manager, contoh misalkan LastPass seperti itu. Jadi di situ kita bisa pakai password yang benar-benar kompleks, jadi kita nggak perlu ingat-ingat lagi, kita tinggal pakai password manager itu untuk login ke ya sosial media atau akun-akun kita yang lain kayak gitu sih. Terus juga kita juga harus paham terkait dengan apa namanya phishing. Nah, jadi kalau misalkan ada phishing nggak cuma dari email, misalkan bisa juga dari SMS kayak gitu, itu juga bisa. Jadi di SMS misalkan ada SMS kita mendapatkan hadiah, terus habis itu di SMS itu kita suruh klik link ini, dan mungkin diarahkan ke apa namanya ke suatu Redirect ke suatu website yang udah website gitu Mas ya. dimodifikasi iya Yap. betul. Nah, di situ nanti kita suruh masukin personal data kita kayak username, password kayak gitu. Itu tipikal-tipikal seperti itu, namanya itu social engineering. Jadi uh, suatu attack yang direct ke people-nya langsung. Jadi kayak mengelur apa sih apa namanya, memancing kita untuk memberikan personal personal data kita kayak gitu sih. Phishing Jadi Mas ya, mancing ya gitu. uh, iya mancing kayak gitu. Jadi Oke. kayak apa namanya, sebenarnya yang paling penting dari semuanya itu security awareness ya. Nah, Hmm. kayak gitu Iya, dari iya, saya. iya. Oke, jadi tadi best practice-nya disebutkan oleh Mas Ignas. Pertama password gitu ya. Kombinasi password dibuat sesulit mungkin. Kalau misalkan lupa, kan tadi kan bisa pakai itu password manager gitu. Terus berikutnya jangan asal klik link Mas ya. Mm-mm. Either itu dari SMS, dari email Iya, dan yang mana. Pastilah si attacker sendiri pinter banget untuk nyerang psikologis si korban itu. Misal kayak flash sale tadi ataupun jualan Netflix gratis gitu ya. Kalau gratis gak jualan bro, misalkan jualan Netflix 2.000 rupiah gitu, terus habis itu iya. uh, ya Terus juga satu lagi paling ini mas apa 2FA. Jadi kita aktifin 2FA. Jadi nggak cuma sekedar password doang. Jadi nanti ketika kita sudah login, nanti kita dimintain factor authentication lainnya. Jadi kayak token misalkan atau OTP gitu OTP mas ya. seperti itu. Kayak gitu sih. Yap. Iya, betul. Kita aktifin itu untuk memperkuat apa namanya akun kita untuk dijebol sama hacker kayak
2FA bisa di berbagai apps tuh mostly sudah pakai 2FA sih Mas ya. Atau enggak, kita bisa kalau misalkan kita set up apps Iya, kita sendiri bisa ya pakailah Google Authenticator gitu. Semacam itu. Oke. Nah, betul. kalau misalnya Mas Aris nih gimana nih Mas, tips-tips untuk teman-teman sobat digital mengamankan either itu data data privasi ataupun mengamankan password atau ya akun-akun sosmed mereka. Baik, untuk tekniknya mungkin hampir sama dengan tadi Mas Ignas sampaikan ya, terutama seperti misalkan jangan menggunakan kata sandi yang lemah, misalkan menggunakan nama Aries Kumala atau menggunakan umur, tanggal lahir, hobi, ataupun satu password buat segalanya, one password for all accounts. Nah, itu yang sangat berbahaya gitu. Lalu juga bisa passwordnya itu memiliki pola yang bisa ditebak. Contohnya yang ada di kamus gitu, misalkan I love you atau apa. Nah, itu yang juga berbahaya sih, terutama di password. Lalu kalau bisa password ini kita ubah secara berkala, jangan sampai umurnya password itu hampir sama dengan umur kita, nggak pernah diganti gitu. 17 tahun atau 20 tahun passwordnya itu terus, nah itu yang berbahaya gitu. Nah, selain itu juga jangan aktifkan fitur save password pada komputer, karena misalkan komputer kita hilang atau apa, itu juga bisa jadi ancaman gitu, karena ketika passwordnya tersimpan, otomatis orang yang menemukan laptop ataupun komputer device kita bisa dengan gampangnya masuk ke akun-akun kita gitu. Lalu terkait dengan PII atau Personal Identification Identity, itu kita bisa yang pertama ini udah sempat di-post juga di websitenya BSSN. Kita pikirkan dulu sebelum kita menerima sebuah permintaan. Ini misalkan ada permintaan pertemanan dari Facebook ataupun dari teman yang ada yang di sosial media yang kita punya, itu kita cek dulu apakah itu benar-benar orang yang kita kenal atau tidak, karena kadang-kadang itu adalah akun-akun palsu yang memang ingin mencoba berkenalan dengan kita untuk mencari tahu kira-kira kebiasaan kita tuh seperti apa gitu. Mungkin dia ada maksud terselubung di balik itu semua, mereka ingin mengancam keamanan kita atau apa. Nah, itu yang harus diwaspadai. Kalau kita nggak kenal, mendingan nggak usah diterima untuk pertemanan seperti itu. Lalu juga kita bisa pikirkan sebelum kita mengirimkan sesuatu. Misalkan terutama ketika kita sedang marah ataupun kesel dengan seseorang, kita jangan dengan mudahnya membagikan pesan atau status, terutama ini di WA, foto atau video, karena itu sulit untuk kita kontrol sebenarnya. Nah, itu kalau misalkan kita udah posting, itu hampir tidak mungkin itu nggak bisa dihapus lagi gitu. Akan masuk ke dalam data-data jejak digital kita gitu. Karena kita harus ingat bahwa kita itu memiliki hak atas privasi kita, dan begitu pula orang lain. Jadi kita nggak bisa sembarangan memposting, kita kesal sama orang, kita posting, ini loh orang yang lagi bikin gue kesel gitu, atau ini loh orang yang suka minjemin duit gue dan nggak pernah balikin. Nah, itu yang bahaya gitu. Bisa jadi nanti kita dituntut masuk ke dalam penjara gitu, karena dengan alasan mencemarkan nama baik gitu. Nah, ketiga, kita bisa pikirkan dulu sebelum kita membagikan sesuatu gitu. Kita lihat dulu informasinya apakah benar, lalu kita lihat juga apakah informasi yang kita bagikan itu ada informasi-informasi pribadi seseorang seperti alamat, nomor telepon, atau data bank. Tadi misalkan kartu vaksin itu kan ada data pribadi kita, NIK. Nah, itu kita perhatikan dulu bahwa kayaknya ini nggak cocok untuk di-post, atau kalau mau di-post mungkin ada beberapa data yang harus saya sembunyikan atau saya harus tutupi. Nah, itu yang harus kita mulai perbaiki satu persatu, dan kita harus mulai aware mulai dari sekarang, karena bisa jadi kita menjadi korban dari serangan siber berikutnya gitu sih Mas. Oke, oke. Oke, oke. Jadi banyak banget ya yang disampaikan oleh Mas Aris tadi gitu. Emang kalau kita flashback dikit ya ke obrolan kita di awal tadi, emang hal yang paling rentan itu diri kita sendiri Mas ya, kayak gitu.
Karena Benar. terlepas teknologinya secanggih mungkin, prosesnya serapih mungkin di semua elemen gitu ya. Tapi balik lagi kalau memang dari sisi people-nya rentan, percuma aja gitu. Bisa bisa tembus aja gitu. Let's say kayak lagi ngopi. Kemudian si teman kita sendiri bisa disebut insider attack ya. Teman kita lagi ngulik nih, kira-kira password password VPN-mu apa tuh, atau password server di kantormu apa ya. Terus kemudian nyeplos gitu ya. Itu kayaknya nggak mungkin deh, itu cash saja gitu. terus terus ngasih tahu, oh passwordnya gini gitu. Iya, Mungkin iya, aja. iya. Memang hal yang paling rentan adalah dari sisi people itu sendiri. Oke, oke. Interesting. Thank you loh, Mas Ignas, Mas Aris. Sangat menginspirasi sekali. Ini Siap, aku sama-sama belajar Mas. banget nih hari ini gitu. Belajar banyak. Iya, sama saya juga belajar banyak dari Mas Abdul loh, Mas Ignas nih. Wah, Sama-sama enggak kita juga Expert-expert belajar. kita. masih expert Mas Expert. Ignas itu. Ini sniffing sniffing Facebook di warnet. Itu lagi. Itu. Iya, iya, iya. Oke. Oke, ini sudah sejam lebih nih, sejam lebih. Oke, jadi jangan lupa teman-teman ikuti di sosial media Peduli Digital, di @pedulidigital di Instagram, di LinkedIn juga kita sangat aktif di situ Peduli Digital. Dan juga silahkan teman-teman yang pengen belajar cybersecurity, di situ ada course cybersecurity, silahkan enroll di website kita www.pedulidigital.com di situ, dan pantengin terus sosial media kita, akan ada informasi-informasi menarik di situ. Dan terus dengerin Digicast, Peduli Digital Podcast di berbagai macam platform ya, di YouTube, di Apple Podcast, di Spotify, di Google Podcast juga gitu. Oke, again thank you buat Mas Ignas, Mas Aris atas waktunya. Oke, Siap, thank you, Thank thank you, Mas you. Abdul, sama-sama. Mas Aris. Oke, let's close Sharing this. story.